perkasa, Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Kau adalah gembala kami yang agung. Kau yang selalu membawa kami Tuhan ke air yang tenang Tuhan. Kau selalu membaringkan kami ke padang yang berumput hijau. Bahkan di saat kami melewati lembah bayang-bayang maut, pergumulan, kepedihan, kesedihan, gadamu dan tongkatmu itu yang mengiringi kami, membela kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami tahu, kami percaya, kami yakin Kau ada dan menyertai hidup kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami. Kau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Dan Roh Kudus Kau ambil kendali ibadah pagi ini. Biar Kau yang menguasai setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang murid untuk kami mendengar dan menyimpan benih firman-Mu ke dalam hati kami, bertumbuh Tuhan dan menghasilkan buah-buah kehidupan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dalam keterbatasannya. Tapi Roh Kudus sumber dari segala hikmat dan pengajaran akan memberikan kekuatan dan hikmat dan kesanggupan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom, selamat pagi, silakan duduk. Kembali saya yang paling ganteng di sini ya, nggak ada saingan soalnya. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Nida dan juga ibu-ibu orang tua murid di sini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang self control atau penguasaan diri. Dan kita buka dulu klipnya ya. Seringkali kita itu menyalahkan situasi dan kondisi yang buruk dalam hidup kita. Selalu yang disalahkan itu apa? Setan ya, iblis, setan. Dia sih yang menggoda aku, dia sih yang mempengaruhi aku, dia sih. Padahal seringkali bukan setan. Kadang-kadang kasihan si iblis seringkali ngomong, bukan salah saya apa, tahu juga kagak ya. Diri kita sendiri seringkali menjadi sumber dari masalah ya. Kita tahu dalam Galatia 5:22 ya. Siapa yang masih ingat Galatia 5:22? Tetapi buah roh ialah satu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Diawali dari kasih Tuhan, karena esensi dari kekristenan ya. Esensi dari kekristenan adalah kasih. Sifat dasar dari Tuhan itu kasih. Karena kasih kita diselamatkan. Tetapi buah roh itu ditutup, dikunci oleh penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu, kok Bapak Ibu? Ibu-ibu ya. Seringkali ikut dari gereja Bapak Ibu. Nah, ibu-ibu, tanpa kita sadari, ketika kita mencoba untuk menghidupi buah rohnya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan hati, kelemah lembutan, bagus sekali, luar biasa. Kita harus tumbuh di situ. Ya, ibu-ibu kalau lagi ketemu, Bu Nida, cepiki, peluk-peluk, shalom, aduh, sukacita, kasih, damai sejahtera mengalir. Tapi bisa nggak ketika Ibu Nida, ya, tanpa sengaja mengeluarkan perkataan yang menyakiti hatimu, yang menyinggung perasaanmu, yang seolah membuat diri kamu tuh tidak dihargai. Bisa nggak kamu masih ketemu, halo Ibu Nidar, shalom, aku pengasihmu dalam Kristus, cepeki peluk, bisa nggak? Karena nanti buah roh itu akan ditentukan oleh penguasaan diri itu. Ketika ibu tersinggung, marah, kecewa, bisa nggak engkau menguasai dirimu, emosimu, egomu, supaya buah roh yang lain tetap muncul dengan tulus ya, tidak di make up, tapi benar-benar keluar dari hatimu. Engkau mencoba memahami kenapa yang kemarin Bu Nida tuh kok bisa nyeletuk kayak gitu ya, kok bisa sikapnya ketus sama saya. Oh, kayaknya aku dengar dia sedang dalam kondisi pergumulan yang berat, mencoba memahami, mengerti ya orang lain. Dan kita harus mengembangkan dan memperkuat penguasaan diri. Bapak Ibu, ibu-ibu ya, kejatuhan Adam ya sebetulnya memang pengaruh iblis, karena dia yang memberi informasi yang menyesatkan.
Tapi kejatuhan dia itu salah satunya adalah ketidaksanggupan dia untuk menguasai dirinya untuk tidak mengambil inisiatif mengambil buah itu. Kenapa? Karena keinginannya digoda. Kamu akan jadi seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Ibu-ibu mesti sadar pada waktu peristiwa Taman Eden itu, Adam itu tidak tahu apa artinya baik, apa artinya jahat, karena semuanya itu baik. Bayangkan kalau bumi ini tidak ada yang namanya malam. Ibu tahu perbedaan antara siang dan malam, antara terang dan gelap? Tidak akan tahu. Informasi tentang engkau akan tahu yang baik dan yang jahat seperti Tuhan itu menarik hati, dan engkau akan menjadi seperti Tuhan itu menggoda hatinya, karena dia bingung. Ketika dia dengar, Adam ingat, Hawa ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan, jangan makan buah itu ya, buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kau makan, kau akan mati. Ngerti nggak Adam yang dimaksud mati? Nggak ngerti. Kalau hari ini ibu nggak pernah makan yang namanya ketoprak, diceritain sama orang tentang rasa ketoprak, ya ibu nggak ngerti, bentuknya aja nggak lihat, nggak tahu. Bisa bayangkan? Gua akan mati. Itu sesuatu yang tidak bisa terbayangkan. Nah, penguasaan diri itu penting sekali untuk mengendalikan keinginan kita, ego kita. Nah, seringkali hidup kita menjadi sulit karena kita tidak bisa berkembang dan bertumbuh di dalam penguasaan diri. Ibu Bintang tadi kesaksian itu bagus sekali. Rupanya khotbahnya sudah digantikan oleh Ibu Bintang ya. Karena apa? Dia mengambil sebuah sikap untuk mengendalikan emosinya, dirinya, dan menentukan sebuah pilihan. Aku harus menjadi anak yang berhasil dan berguna, sekalipun walaupun papa mamaku hancur, keluargaku hancur, aku produk broken home, tapi aku mengambil sebuah keputusan untuk aku menguasai kepedihanku, kesakitanku. Aku lari kepada Kristus, aku lari kepada pribadi yang mengasihi aku, menerima aku apa adanya, yang membuat aku mulia. Itu adalah salah satu bagian dari pengendalian diri, penguasaan diri, self control. Kalau dia tidak bisa mengambil bagian itu, tidak menang di area itu, mungkin Bu Bintang sudah nggak ada di sini. Mungkin dia sudah terbawa arus dunia, nggak tahu entah kemana. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ya, ada 3 musuhnya. Dulu waktu saya di gereja lama, saya pernah mendengar lagu ini. Kan 3 musuh tuh liriknya seperti ini ya. Ada 3 musuh, ialah ku sendiri, selalu tak taat Tuhan, ingatkan jasmani. Aku ingin sertahu, itu Tuhan ya. Tapi ku tak sanggup, si aku yang ku benci halangi kehendaknya. Nah, rupanya musuh terbesar orang Kristen sebenarnya bukan setan, bukan iblis, karena dia sudah dikalahkan. Kristus berkata, segala kuasa di bumi, di surga dan di bumi ada dalam tanganku, dan kuasa aku berikan kepadamu. Bahkan injak ular dan kalajengking, ya, bahkan mengusir setan. Artinya iblis itu sudah bukan musuh kita sebetulnya, ya. Tapi musuh kita yang sekarang yang terberat adalah diri kita sendiri. Asal ibu-ibu semua tekun ibadah seperti ini, berkomunitas yang benar, berdoa mengandalkan engkau ada di dalam area di mana kau bisa menguasai dirimu, dan kau akan menang di area itu. Yang penting taat untuk mengalahkan keinginan, dekatlah, lekatlah dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita baca dulu ya firman Tuhan-Nya dalam Matius 4. Matius 4 ayat 4 sampai 10 ya. Matius 10 saya bacakan aja biar tetap ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ibu-ibu, Yesus mengalami pencobaan di mana keinginannya digoda. Ketika kelaparan, rasa lapar yang memuncak, rasa haus yang memuncak. Bayangkan, ini bukan di tempat Indonesia yang Bandung sejuk, ini di padang gurun yang luar biasa. Ada yang berkata Yesus itu puasanya cuman tidak makan, tapi dia minum. Tapi saya pribadi, saya percaya dia nggak makan, nggak minum. Kenapa? Musa aja bisa kok nggak makan, nggak minum. Masa Yesus nggak sanggup? Hanya beberapa teolog-teolog yang berpikiran, oh Yesus pasti minum. Nggak mungkin dia tuh nggak makan dan nggak minum di padang gurun. Hei, dia Tuhan yang jadi manusia ya. Dia sang firman. Apa susahnya buat dia untuk mengendalikan tubuhnya, keinginannya? Saya percaya dia nggak makan dan dia tidak minum. Ya. Nah, ketika puncak dari rasa haus dan laparnya itu, iblis datang dan menggoda dia. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, self control itu sangat penting sekali. Kalau Yesus kalah di area itu, dia akan mengubah yang namanya roti itu menjadi mengubah batu menjadi roti. Dia akan dengan senang menjatuhkan dirinya di atas hubungan bait suci, karena untuk membuktikan bahwa dia itu Mesias, dia itu Tuhan. Malaikat-malaikatnya tinggal perintah, turun, tantang saya. Persis seperti yang diucapkan setan itu, dia tahu aku ini anak Allah. Kalau dia jatuh dalam keinginannya dan tidak bisa menguasai dirinya, dia akan tunduk kepada iblis. Karena kerajaan dunia itu begitu indah, begitu menyenangkan daging, begitu menyenangkan. Nah, itulah perlunya kita belajar self control, penguasaan diri. Ya, supaya kita tumbuh dalam pengenalan Tuhan. Nah, ibu-ibu, sekarang ini lagi rame nih, viral nih ya, di televisi, di YouTube, tentang kasus PDD. Coba ikut lanjut. Tahu kasus PDD? Ini orang terkenal. Awalnya dari seorang penyanyi rap, kemudian dia berangkat jadi seorang produser, dan kemudian dia mulai mengorbitkan banyak penyanyi-penyanyi terkenal. Justin Bieber, ya, siapa yang nggak tahu Jennifer Lopez, siapa yang nggak tahu Beyonce, ya, siapa yang nggak tahu yang namanya Jay-Z, siapa yang nggak tahu Leonardo DiCaprio. Orang-orang terkenal, politikus terkenal, semuanya ada di bawah pengaruh PDD. Dia mengadakan yang namanya White Party, ya, dan di situ kerajaan dunia diobral, kenikmatan seks, ya, kebebasan seks yang liar dan narkoba, segala macam situ. Ya, swing dilakukan di situ. Tahu swing sih? Ada yang tahu istilah swing? Swing itu tukar pasangan. Ya, jadi kalau saya datang ke pesta dia, saya bawa istri saya, maaf aja ya. Istri saya boleh bermain dengan siapapun yang dia mau. Saya boleh bermain dengan istri siapapun yang saya mau. Itu luar biasa liarnya. Itulah kerajaan dunia ditawarkan oleh iblis, yang mungkin diperlihatkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Kekuasaan, kepopuleran, ya, kenikmatan dunia, kekayaan, semua diopen. Ini akan jadi milikmu Yesus, sujud menyembah. Tapi kita harus tahu apa yang dikatakan Yesus untuk menangkal semua itu. Basicnya adalah firman. Ada tertulis. Kenapa kita perlu tumbuh dalam penguasaan diri? Kita perlu supaya kita menang. Tapi kita nggak boleh lupa, basicnya, dasar fondasinya adalah firman Tuhan, mengandalkan kepada Roh Kudus. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan,
Bukan kebetulan loh kalau Yesus tuh pada waktu dicobai setelah dia dibaptis. Ketika dibaptis ada peristiwa besar apa yang terjadi? Langit terbuka, Bapa menyatakan, mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, padanya aku berkenan, dan Roh Kudus turun. Artinya kesanggupan Yesus menghadapi pencobaan itu bukan berasal dari kekuatan kemanusiaannya. Dia Tuhan, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menggunakan keilahiannya, kekalahannya untuk menang atas penderitaan itu, menang atas pergumulan. Tapi dia mengandalkan Roh Kudus. Jadi ibu-ibu mesti paham nih, kalau Roh Kudus tidak turun pada saat dia dibaptis, Yesus dalam kemanusiaannya akan jatuh, akan gagal. Tapi karena dia mengandalkan Roh Kudus dan melekat kepada firman, dia menang. Jadi salah satu kontrol paling kuat dari diri kita untuk kita menang, nggak ada jalan lain. Kuatlah di dalam firman dan andalkan Roh Kudus. Ya, oke, selanjutnya. Nah, kita baca dulu Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu hidup bukan dari roti. Roti itu bicara hal-hal materi, hal-hal lahiriah yang dikejar oleh orang-orang. Nggak salah sih, siapa yang nggak doyan duit, siapa yang nggak suka uang. Ibu-ibu semua di sini dan duduk sini perlu uang, sekolah perlu uang, ya. Bu Bintang tadi ditawarin untuk ngelesin anaknya dari orang berada, disodorin uang. Tapi uang itu bukan segalanya. Larian, kepopuleran, boleh populer. Sekarang siapa yang nggak boleh populer? Ibu tinggal main TikTok aja. Kalau kontennya bagus, Ibu Nida bisa terkenal, ya kan? Viewernya banyak, iklannya muncul, dapat income dari situ. Boleh, ya. Boleh nggak kita menjadi kaya raya? Sangat boleh. Tuhan ingin memberkati kita berlimpah. Tapi itu semua sifatnya hal-hal lainnya fana, suatu saat akan hilang. Nah, Yesus berkata, tetapi dari setiap firman, katakan firman, yang keluar dari mulut Allah. Firman inilah yang esensi hidup yang paling penting, ya, bukan yang lahiriah. Yang lahiriah tetap dibutuhkan. Uang, ya, kepopuleran boleh, ya, kehormatan boleh. Ya, di sini Bu Nita jadi ketua persekutuan, bagus sekali. Ya, semuanya boleh. Jadi presiden, puji Tuhan kalau ada anak Tuhan orang Kristen jadi presiden, memberikan pengaruh yang positif. Tapi di atas semuanya itu takut akan Tuhan. Ya, adalah permulaan dari hikmat dan pengetahuan. Melekat pada firman dan hal-hal yang sifatnya rohani adalah kekal. Katakan kekal. Nah, Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi rupanya untuk mengikut Yesus itu nggak ada jalan lain selain apa? Memikul salib dan menyangkal dirinya dan mengikut Yesus. Jadi memikul salib dan menyangkal diri itu bicara tentang penguasaan diri. Bisa nggak engkau nggak marah sama suamimu? Bisa nggak kau mengampuni suamimu yang tadi mungkin maaf aja, barangkali ibu-ibu di sini ada yang mengalami sebuah peristiwa yang seperti disaksikan oleh dan dialami Ibu Nida. Suamimu mungkin kabur sama kuntilanak, ya. Bisa nggak mengampuni? Karena saya bergerak di pelayanan Kasutri. Saat ini banyak kasus-kasus yang seperti itu. Bisa nggak engkau mengampuni? Itulah yang namanya penyangkalan diri. Itulah yang namanya pikul salib. Itu adalah esensi dari penguasaan dirimu, supaya kasihmu, damai sejahteramu, sukacitamu, kemurahan hatimu, ya, kebaikanmu, kesabaranmu, kesetiaanmu, kelemahan lembutanmu itu sungguh memancar dalam dirimu. Jadi orang akan melihat, benar loh, Kristus ada dalam diri Ibu Nida, Kristus ada dalam Ibu Lena, Kristus ada di dalam Ibu Yosepin. Memancar karena kau punya pengendalian diri, penguasaan diri yang sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Selanjutnya, secara cepat ya. Nah, self control itu adalah secara klik selanjutnya. Nah, self control sendiri adalah kemampuan untuk saat
Satu, tidak berperilaku buruk. Saya udah kasih beberapa contoh ya, karena saya waktunya terbatas. Dan yang kedua, tidak bersikap emosional. Artinya, dia bisa menguasai egonya. Harusnya aku marah, tapi tidak marah. Harusnya aku membenci karena dia layak dibenci, tapi aku lebih baik mengasihi dia. Harusnya aku membalas apa yang dia lakukan dengan berkata-kata lebih kasar lagi, tapi aku lebih baik mengeluarkan kata-kata yang lemah lembut. Itulah self control ya. Itulah sebuah tindakan kemampuan untuk tidak emosional, tidak merusak diri sendiri. Ibu Bintang, papanya Mak Paja dari katanya selingkuh, mamanya terlibat hal yang sama. Harusnya dia punya alasan untuk merusak dirinya sendiri, lari ke narkoba, hidup dugem, ya hancur seperti yang terjadi dengan kebanyakan anak-anak muda sekarang yang kehilangan kasih sayang, yang kehilangan yang namanya rumah tangga yang harmonis di keluarganya. Harusnya dia pilih itu, harusnya. Tapi Ibu Bintang memilih untuk mengontrol emosinya, mengontrol dirinya, nggak mau merusak dirinya. Dia lari kepada Tuhan. Ya memang kasih Tuhan yang menemukan Ibu Bintang. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita nggak bisa duduk di sini. Ini anugerah terbesar yang kita terima dari Tuhan, dan itu patut disyukuri. Apapun yang kau terjadi hari ini, saya nggak tahu pergumulanmu apa, tapi yang pasti kau ada di sini, ada di dalam kasih Kristus, ada dalam komunitas anak percaya. Engkau dipilih Tuhan, engkau dikasih Tuhan, engkau disayang Tuhan, dan engkau harus melekat sama Tuhan. Andalkan Tuhan dan firman-Nya, melekat pada pribadi Roh Kudus. Kuasai dirimu untuk tidak sakit, tidak pahit, tidak dendam, tidak kecewa. Kuasai dirimu untuk tidak putus asa, tapi kau bergerak maju. Bayangkan, ada berita yang sangat menghadirkan. Seorang anak dari gembala dari gereja besar bunuh diri hanya gara-gara katanya dibully. Yang kedua karena putus cinta. Loncat dari lantai 12. Kurang apa? Firman dia dengar. Diajarin bapaknya untuk belajar berdoa, mungkin baca Alkitab, dan pasti karena bapaknya gembala tidak boleh bolong di sekolah minggu, tidak boleh bolong duduk di ruang ibadah. Tapi kenapa dia mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hidupnya? Kembali lagi, penguasaan diri. Dia nggak sanggup menguasai yang namanya rasa frustasi. Dia nggak sanggup menguasai emosinya yang selalu naik turun karena dibully. Dia nggak tahu bahwa ada pribadi Yesus yang mengasihi dia. Dia berharga dan mulia. Saya suka sekali dengan apa yang Ibu Bintang katakan ya. Dan itu memang saya selalu katakan dalam setiap pelayanan konseling saya, bahwa engkau berharga dan mulia di mata Tuhan. Yesaya berkata, ya sekalipun mamamu, ibumu yang mengandung engkau melupakan engkau, tapi aku Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Aku melukis namamu indah di telapak tanganku, kata Tuhan, dan hari-harimu itu ada dalam ruang mataku. Itulah Tuhan kita. Amin. Jadi belajar terus menguasai diri ya. Dan yang keempat ya, self control atau penguasaan itu bicara tentang mengenal jati diri kita yang sejati, identitas kita. Ibu di sini boleh punya masa lalu yang kelam ya, apapun itu bentuknya. Tapi yakinilah identitasmu yang baru. Engkau anak Allah, engkau murid Kristus, engkau adalah mempelainya Kristus, engkau berharga dan mulia. Identitas itu harus lekat dalam diri kita. Kalau identitasmu utuh, gambar dirimu dipulihkan. Engkau yang hancur, engkau yang rasa terhina, engkau yang rasa nggak berharga, dipulihkan. Aku berharga, aku mulia, aku diterima Tuhan, aku dicintai Tuhan. Sekalipun suamiku nggak memperhatiin aku, sekalipun suamiku meninggalkan aku, sekalipun suamiku mengkhianati cintaku, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengkhianati aku. Dia nggak pernah membuang aku, dia menerima aku. Tanamkan dalam hati dan pikiranmu, ya. Nah, April itu salah seorang ahli psikolog ya. Dia berkata bahwa dalam self control itu ada beberapa aspek, tapi saya ambil yang 3 yang penting, yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif, dan kontrol keputusan yang bijak. Ini penting sekali ibu-ibu nanti bisa minta saya kasih ya. Jadi kontrol perilaku itu ibu-ibu punya kemampuan untuk menentukan, mengambil keputusan, bertindak yang benar, tidak melakukan tindakan yang salah, merusak diri,
mengurung diri, mengisolasi diri, nggak mau berteman, ya, putus asa. Ibu bisa mengontrol diri karena ibu tahu, sadar. Balik lagi, jangan melulu baca-baca yang motivator itu bagus, tapi bacalah firman. Firman itu harus dicari. Waktu kau depresi, stres, tertekan, firman itu yang utama. Makan firman, hidupi firman. Firman itu lebih dari kata-kata yang hebat dari seorang motivator yang hebat sekalipun. Karena kata-kata motivator itu juga berangkatnya dari firman Tuhan. Dan yang kedua, kontrol kolektif. Jadi ibu bisa mengolah informasi, ya. Ibu bisa mengevaluasi. Dengar berita jangan langsung emosional, jangan terlalu reaktif. Dengar berita jangan langsung marah, ya. Itu kamu kemarin Bunda ngomong, kamu diomongin loh, kamu bikin bla 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 bla, marah langsung, emosi. Kamu dikatain kan suara kamu jelek, waktu well fals semua, emosi. Padahal kuliahnya kan suaranya luar biasa, ya. Khotbah kamu bikin yang lainnya ngantuk loh, pada nguap semua. Diomongin kamu tuh suaranya nggak jelas, gitu. Beritanya kontennya apa nggak ngerti, langsung tersinggung, ya. Jangan olah informasi, ya, dievaluasi dan kemudian lihat diri sendiri. Oh, aku harus tingkatkan kualitas persiapan khotbahku. Aku harus persiapkan memilih lagu yang tepat dengan suara warna suaraku. Hal-hal yang positif harus ibu ambil, ya. Yang nanti keputusan yang bijak. Jadi ibu bisa tahu dalam penguasaan diri, ibu ambil keputusan untuk melakukan keputusan yang bijak, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan yang namanya menumbuhkan kesabaran ibu, yang bisa menguatkan orang lewat kelemahan lembutan ibu. Jadi gunakanlah itu. Penguasaan diri penting. Diawali dari kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Ya. Baik, selanjutnya saya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konten firman Tuhan, jadi self control itu adalah sebetulnya adalah esensi pikul salib. Saya merenungkan materi ini, sebetulnya saya sudah pernah khotbahkan di gereja saya beberapa kali. Dan sebetulnya ketika saya merenungkan self control, penguasaan diri itu sebetulnya ada esensi dari pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri itu apa sih? Sing sederhana, yang gampang, yang sehari-hari. Ya tadi itu, engkau bisa aja lari meninggalkan Tuhan, tapi engkau dekat sama Tuhan. Kau bisa aja punya alasan untuk membalas kata-kata yang menyakitkan hatimu dengan mengumpat lebih keras lagi, lebih menyakitkan lagi, tapi kau memilih untuk berkata lemah lembut. Engkau bisa saja tidak mengampuni karena orang itu tidak layak diampuni, tapi kau mengambil sebuah sikap untuk taat firman, aku mau mengampuni dia dengan tulus. Itulah sangkal diri. Pikul salib karena kau menderita. Siapa bilang pengampunan itu nyaman dan mengenakan? Nggak ada. Ibu-ibu tahu harga pengampunan mati. Harga pengampunan itu mematikan dagingmu, mematikan egomu. Harga pengampunan itu adalah salib. Karena Yesus untuk mengampuni kita harus mati. Paulus berkata, Rasul Paulus berkata, persembahan yang benar itu adalah hidup kita. Ya, persembahkanlah tubuhmu, ya, sebagai persembahan yang benar, yang kudus dan yang berkenan. Tubuh daging ini punya sifat untuk selalu enak, mau menang sendiri, mau nyaman sendiri, sebodoh amat sama orang lain, peduli amat sama orang lain. Itulah daging kita. Tapi kita pilih taat firman, pada tunduk pada kendara. Galatia 5:22 tadi sudah kita baca, ya. Jadi ayat 24 kita baca bersama-sama. Barang siapa menjadi milik Yesus Kristus, ia telah meninggalkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nggak usah jauh-jauh, nanti ibu-ibu lihat PDD. Orang apa dia? Tapi kembali, firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Ujung dari hidupnya adalah kehancuran. Ujung dari hidupnya adalah sebuah kenistaan. Aib. Justin Bieber, saya bersyukur dia lepas, dia bisa menang, dia bisa selamat karena dia lari kepada Yesus. Dia mengalami pemulihan, dia dipulihkan.
Nah, dalam Kristus selalu ada pembaruan. Dalam Kristus selalu ada harapan baru. Ya, yang lama berlalu, yang baru datang. 2 Timotius 4 ayat 5 kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Penguasaan diri itu esensi dari sangkal diri pikul salib. Kalau kita mau menang atas hidup ini dan mengalami yang namanya terobosan dan hidup dalam peningkatan dalam segala hal, dalam kedewasaan iman, dalam karakter, dalam segala aspek, sangkal diri pikul salib, kuasailah dirimu, ya, bertumbuh di situ. Nah, sangkal diri pikul salib esensi Kristus yaitu menggambarkan kedewasaan karakter, ya, tumbuh dalam kedewasaan karakter, kedewasaan iman, akan bertumbuh dalam iman. Maka semakin tahu, mengenal. Ketika kamu mengalami kesulitan, kau menguasai dirimu untuk tidak putus asa, dan kau mengambil keputusan untuk dekat sama Tuhan, kau akan melewati masalah itu, imanmu tumbuh. Ibu-ibu, kalau saya sekarang sedang latihan, siapa yang suka binaragawan atau apa tuh yang ikut apa tuh fitness, nge-gym? Ada yang ikut nge-gym sini? Oh, nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku ya? Kan kita tuh selalu berangkat dari beban yang paling minimal, betul? Beban paling minimal. Kemudian terus secara berlatih terus menerus akhirnya menambah beban setengah kilo tambah 1 kilo, akhirnya kita otot kita menjadi kuat. Iman juga seperti itu. Nah, latihan iman tuh sayangnya bukan duit yang banyak, sayangnya tuh bukan kenikmatan hidup. Ya, untuk melatih otot iman tuh ternyata bukan kenyamanan, nggak ada masalah, semuanya tenang, langit cerah, tidak seperti itu. Kalau kita baca kitab latihan iman adalah pergumulan, penderitaan yang butuh perjuangan, dan itu adalah latihan iman supaya otot-otot iman berkembang. Jadi kalau punya masalah, memang sih kita galau pasti, nggak bisa tidur, ya gitu ya. Kalau masalahnya berat, tapi lekat sama Tuhan. Lekat sama firman, lekat sama Tuhan, deklarasi firman. Ada yang pernah mendengar deklarasi firman? Memperkatakan firman. Kalau kau baca firman, firman itu bicara kuat. Ambillah firman itu, karena Roh Kudus sedang berbicara pada ayat itu. Deklarasikan dalam hidup bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Deklarasikan kalau ayat itu bicara kuat dalam hidup. Kalau ayat itu tiba-tiba kamu galau, lagi sedih, lagi susah, khawatir yang luar biasa, tiba-tiba kau mendengar firman, baca firman, serahkanlah segala khawatir pada Tuhan, karena Dia yang membuat pulihkan hidup. Deklarasikanlah itu, perkatakanlah itu, karena firman itu akan menguatkan kau. Ya, selanjutnya yang terakhir, bagaimana kalau kita lost control? Ya sederhana aja, kebalikan dari apa yang saya tadi khotbahkan. Kalau lost control, kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, yuk kita baca dulu ini Yakobus 1:14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuangi, itu bicara tentang lost control, kamu lepas kendali ya. Ia melahirkan apa? Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Nah, ibu-ibu, sederhana aja, kalau kita sampai lepas kendali, lost control, nggak bisa menguasai diri dalam segala aspek hidup, kita jatuh dalam ketamakan seperti PDD tadi, tamak ya. Kedagingan, hawa nafsu banyak, nanti ibu bisa baca ya. Ketakutan, kalau nggak bisa kuasai rasa khawatir, bukan jatuh dalam depresi, ketakutan. Kami sedang melayani salah satu pengurus yang depresi, paranoid, ketakutan yang berlebihan. COVID-nya sudah lewat, dia nggak pernah lewat, takut. Jadi masih takut, masih takut keluar, takut karena paranoid, ketakutan yang berlebihan. Akhirnya makan aja kurus kering, nggak mau makan sampai kaya, makan aja kayak mayat itu. Ya, hari ini kita lagi layani terus untuk dikuatkan. Ya. Nah, kalau kita lost control, kita akan pahit, marah. Kalau nggak bisa ngampuni, pahit, marah. Dan kemarahan, kepahitan itu sumber dari apa? Sakit.
penelitian, ibu pasti pernah dengar bahwa penelitian dokter itu kanker itu salah satu penyebab terbesarnya adalah dendam, kepahitan, sakit hati yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Jadi kalau lost control apa akan konsumtif, hedon, ya. Beli nggak pernah puas. Nggak beli HP 1 kurang, beli HP 2. Saya 2 ini bukan karena saya hedon ya. Karena saya butuh 2 gitu, karena untuk bisnis dan untuk saya nyimpen beberapa file yang penting. Punya mobil 1 nggak puas, tetangganya beli mobil baru, mobil kita yang masih baru ngomong jelek ya. Tapi beli baru ganti, kenapa? Itu sebelah mobilnya lebih keren, mobil listrik, tapi listrik sekarang aja mah mobil bensin. Jangan, itu hedon ya. Cukupkanlah dirimu dalam segala hal, kata firman Tuhan. Oke, yang kesimpulannya apa? Klik selanjutnya. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Self control sebagai buah roh berbicara tentang kemampuan untuk mengolah pikiran dan batin sehingga kita bisa menguasai diri sendiri dalam segala hal. Yang kedua, self control menjadi indikator kedewasaan karakter dan kepribadian, iman dan pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya. Yang terakhir, kemampuan untuk berpikir rasional yang sehat dimulai dari berpikir yang tepat, berbicara yang tepat, bertindak yang tepat pada waktu yang tepat. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu selesai berkata-kata, biarlah Roh Kudus memekrekan di hati setiap ibu-ibu tempat ini Tuhan. Mereka tumbuh semakin dewasa. Mereka tumbuh dalam penguasaan diri Tuhan. Mereka semakin menjadi serupa dengan Kristus ketika buah roh yang ada dalam hidup mereka dibungkus oleh penguasaan diri yang kuat. Terima kasih Bapa, berkati ibu-ibu tempat ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka pergumulkan, tapi Roh Kudus Sekolah Tuhan yang senantiasa menyertai hidup mereka. Kau penasehat, Kau pribadi yang selalu akan menolong mereka. Kau selalu pribadi yang akan memberikan mereka nasihat, kekuatan dan penghiburan. Roh Kudus pegang tangan mereka. Saat ini kalau ada yang dalam keadaan gundah gulana khawatir, biar Roh Kudus damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu akan memelihara roh, jiwa dan tubuh dari ibu-ibu tempat ini sempurna Tuhan. Damai-Mu mengalir, sejahtera-Mu mengalir, sukacita-Mu mengalir Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran lenyap, putus asa digantikan oleh harapan yang baru dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Belajar, aku bertekad menguasai diri dalam segala hal, agar ku jadi prajurit, jadi pemenang yang dapat menguasai diri. Tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan dari keinginan.